Selanjutnya adalah kita bahas terkait metode Vogels approximation method, ya, perhitungan Vogels, ya, atau perhitungan Vogel, metode perhitungan Vogel. Metode ini mendapatkan solusi optimal, ya, masalah transportasi dengan cara, ya, kita ada perhitungannya, ya, langkah-langkahnya jelas. Dimana langkah-langkahnya adalah yang pertama kita tentukan perbedaan dua biaya terkecil, ya, untuk masing-masing kolom dan baris. Kemudian tentukan perbedaan terbesar hasil langkah ke-1. Ya. Kemudian yang ketiga tentukan sel yang akan diisi dengan cara memilih sel yang memiliki biaya transportasi terkecil pada kolom atau baris yang terpilih pada langkah kedua. Yang keempat, kita eliminasi atau hapus baris atau kolom yang salah satu selnya telah diisi dengan kapasitas penuh, ya, sama dengan TS atau CD. Ya, artinya kapasitas yang sudah kita alokasikan tersebut, ya, sudah sama dengan total supply atau total demand. Kemudian ulangi algoritma tersebut sampai dengan TS dan TD habis diisikan oleh atau ke sel-sel yang telah ditentukan. Nah, ini adalah biaya transportasi, ya. Ini adalah biaya transportasi. Ya, kita perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah tentukan dua perbedaan biaya terkecil, ya, atau tentukan perbedaan dua biaya terkecil masing-masing baris dan kolom. Tentukan perbedaan terbesar hasil langkah pertama. Yang ketiga, tentukan sel yang akan diisi dengan cara memilih sel yang memiliki biaya transportasi terkecil pada kolom atau baris yang terpilih pada langkah kedua. Yang ketiga, kita hapus, ya, baris atau kolom yang kapasitasnya sudah penuh. Ya. Ini berbeda dengan langkah ketiga, ya, tidak selalu sama. Maksudnya antara dengan langkah kedua. Dengan langkah kedua ini tidak selalu sama. Contoh langkah kedua kita pilih baris atau kolom, ya, dengan perbedaan terbesar pada langkah pertama. Nah, tetapi di langkah keempat ini, ya, hapuslah baris atau kolom yang salah satu selnya, ini adalah salah satu selnya, ya, telah diisi dengan kapasitas penuh. Nah, ini adalah tabel transportasi awalnya. Jadi jangan untuk farm. Ya, semua biaya kita cantumkan di sini. Supply di sini, demand di sini. Nah, kemudian untuk baris pertama atau pabrik A, kita hitung beda barisnya. Dari mana beda baris 3 ini? Dari 5 dan 8. Perbedaannya adalah 3. Karena kita menentukan dua biaya terkecil masing-masing baris dan kolom. Untuk baris kedua, ya, biaya terkecilnya adalah 15 dan 10. Bedanya berapa? 5. Baris ketiga 10 dan 19. Bedanya berapa? 9. Untuk kolom pertama, ya, perbedaan biaya terkecilnya adalah 20 dan 15, yaitu 5. Kemudian 5 dengan 10, bedanya 5. Kemudian 8 dengan 10, bedanya 2. Nah, dari langkah pertama ini, ya, selanjutnya kita, ya, tentukan langkah kedua nanti. Langkah keduanya adalah kita, ya, pilih baris atau baris atau kolom, ya, dengan perbedaan terbesar. Ya. Perhatikan tabel 1 tersebut, beda baris dan beda kolom terbesar adalah 9. Ya, ada di baris ketiga. Jadi terpilih baris C, pada baris C biaya terkecil adalah 10, berarti, ya, ini adalah 10 nih, ya, pada baris yang kita pilih, ya, biaya terkecil adalah 10. Maka 10 ini, ya, sel C strip 2 ini kita alokasikan sebanyak berapa, tergantung supply dan demand. Ada supply 50, ada demand 110, ya, kita bisa maksimum di sini. Ya, kita alokasikan sebesar 50. Jadi TD gudang 2 tersisa 60, ya, karena perbutuhannya adalah 110, ada suplai sebesar 50 dari pabrik C. Kemudian
total supply pabrik C habis, ya, sehingga baris C dihapus tabelnya. Jadi kita perhatikan yang dihapus adalah jika TS atau TD-nya, ya, mana yang habis hapus. Jadi bukan selalu misalkan kita pilih beda terbesar ada di baris C, kemudian kita hapus baris C begitu saja gitu. Bukan, tetapi kita lihat kapasitas mana sih yang sudah habis, ya, supply atau demand-nya. Kolom mana atau baris mana. Oke, lanjut. Tabel kedua, ya, karena pabrik C sudah kita eliminasi, maka kita menyisakan pabrik A dan pabrik B. Kita hitung lagi yang beda biayanya, ya, untuk beda baris, ya. Pabrik A 5 dan 8, bedanya 3. Pabrik B 15 dan 10, bedanya 5. Ya, dan seterusnya kolom juga sama. Ya, 20 dengan 15 bedanya 5 dan 20 bedanya 15. Perhatikan tabel 2 tersebut, beda baris dan beda kolom terbesar adalah 15, ya, ada di kolom 2. Ya, berarti sel daripada kemudian setelah kita pilih beda terbesarnya ada di kolom kedua, kita lihat biaya terkecil pada kolom tersebut adalah 5. Maka sel A2 ini, ya, atau biaya 5 ini diisi sebesar 60. Karena tadi tersisa untuk gudang 2 ini kebutuhan adalah 60. Dari 110 sudah teralokasi 50. Ya, alokasikan 60. Dari mana sumber? Ya, dari pabrik A ada 90, kebutuhan 60. Jadi memenuhi, kita bisa alokasikan full di sini. Ya, 60. Sehingga yang habis mana? Yang habis adalah gudang 2. Ya, secara kebutuhan sudah terpenuhi semua. Maka gudang 2 kita eliminasi atau kita hapus, ya, sehingga tersisa gudang 3, tabel 3 ini adalah pabrik A, pabrik B. Ya, langkahnya sama seperti itu, ya. Kita tentukan beda baris, beda kolom. Perbedaan terbesar ada di pabrik A atau baris 1, ya. Biaya terkecil ada di 8 atau di gudang 3 atau pabrik A gudang 3, ya. Baris A 3. Nah, kita alokasikan sebesar mana? Ya, kebutuhan ada 40, kemudian suplai ada 30, maka kita bisa alokasikan besar 30 di sini, ya, sehingga tersisa di sini adalah kebutuhannya sebesar 10, ya. Sehingga kapasitas di pabrik A ini sudah habis karena teralokasi sebesar 30. Karena sudah habis, maka kita tidak sertakan dalam perhitungan, ya. Sehingga tersisa pabrik A, pabrik B, gudang 2, dan gudang 3. Ini tabel 3, ya. Sama ini yang 3. Nah, ini tabel keempatnya. Setelah kita hitung, kita kapasitasnya kita berikan sebesar 30 di sini tadi, ya. Ini pabrik tabel 4, ya, di mana tersisa hanya pabrik B dengan gudang 3, gudang 2, gudang 1 dan gudang 3. Sehingga di sini kita bisa lihat, ya, karena kalau tersisa tinggal satu baris saja, ya, kita tinggal barisnya. Ada total supply sebesar 60, total demand ada 10 dan 50. Ya, kita bagi saja. Sehingga perhatikan tabel 4, karena tersisa satu baris saja, maka B1 diisi sebanyak 50 dan B3 diisi sebanyak 10. Dalam hal ini, TD dan TS telah habis dipindahkan ke sel terpilih, yaitu sel C2 diisi sebanyak 50, sel A2 diisi sebesar 60, sel A3 diisi sebanyak 30, sel B1 diisi sebanyak 50, dan sel B3 diisi sebanyak 10. Sehingga ini kita buat tabel transportasi lengkapnya, ya, dan menghasilkan total
biaya transportasi sebesar 1.890 ya. Kemudian untuk penjelasan metode FAM nanti bisa ditanyakan kalau ada kurang jelas. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.